Kamu kan sukses, yang terkenalin kamu kan Maya Ratu. Banyak spekulasi yang beredar lah. Kenapa sih sebenarnya, jujur aja, kenapa sih sebenarnya kamu pisah? Mbak Maya tuh kasih 3 pilihan, itu jangan-jangan apa yang ada di kepalanya dia, dipikir tuh aku punya hubungan sama Mas Dhani mungkin. Itu dalam keadaan nikah gitu loh Kak, bayangin tuh sakitnya tuh kayak gimana teman-teman. Dan aku harus kehilangan baby yang aku sayang, mendingan aku cerai nggak apa-apa, tapi jangan bunuh bayi aku lah gitu loh. Katanya, saya baca di berita, katanya kamu ODGJ. Iya itu dia. Ya do you think? Iya kan kayak orang gila, bener kan? Gitu. Kamu pernah dengar bisikan-bisikan nggak sih? Ada bisikan-bisikan ke kamu kayak gitu punya? Nggak pernah? Bisikan ke aku, dengar setiap saat, aku bisa dengar. Bisikan apa? Bisikan kebaikan. Bisikan kebaikan, oke. Kebaikan. Pinkan Mambo. Hai dokter, very terkenal banget. Masa sih? Makasih udah diundang ke sini. Tapi jujur ya, jujur ya. Kamu tuh orang sukses, mau ngundang aku, siapa aku, ya ampun. Kamu lebih terkenal jauh. Ya Allah, waktu aku SMA, aku nontonin Pinkan Mambo, gila. Iya, tapi dokter sekarang udah pengusaha, aku pengusaha merintis, dokter pengusaha udah sukses. Dan aku nggak nyangka banget bisa duduk sama-sama di sini. Tapi pernah dengar aku nggak sih? Makasih udah dibayar 3 miliar loh hari ini aku ada di sini. Iya, dokter saking kayanya undang artis berapa tuh sehari? Soalnya susah banget datengin Pinkan Mambo, susah, gila. Ya, susah, bukan kadang-kadang gratis aku juga nggak mau, tergantung orangnya aku. Oh iya, okay. Tapi kenal nggak sih dengan aku? Pernah dengar aku nggak? Pernah dengar iya, tapi kayak apa ya? Bingung yang mana orangnya, soalnya aku taunya mungkin brandnya gitu, jadi kayak Dokter Lee. Yang mana? Tapi aku tahu sih itu yang semacam kecantikan gitu. Soalnya kan aku cari duit terus, kerja terus dok buat anak-anak. Aku tuh kayak mesin uang, jadi aku tuh kayak kuda kerjanya. Jadi nggak pernah duduk dok dulunya. 5 tahun belakangan ini. Jadi bukan artis seperti yang dokter pikirkan. Oh iya? Iya. Kok bisa ya? Tapi saya pengen supaya publik nih saya tahu ya. Dan ada sosok inspiratif di dalam Pinkan Mambo ya. Iya dong. Kayak gimana sih awal mula kamu bisa jadi penyanyi awalnya kayak gimana? Sampai ketemu Ratu loh. Sampai jadi Ratu. Sampai jadi awal mulanya Pinkan Mambo. Awal pertamanya Pinkan Mambo jadi seseorang kayak gitu. Sampai jadi tiba-tiba ke Ratu kayak gimana sih? Awal mulanya Pinkan itu dari anak SMA biasa, terus kuliah, terus dulu aku dari bukan siapa-siapa, terus aku lihat band cafe, terus aku bilang ke band cafe itu aku pengen jadi seperti kamu nyanyi di cafe, terus lama-lama aku datang ke kafenya tersebut, terus udah gitu lama-lama di audisi, lama-lama 2 tahun gak ada job, latihan terus jadi band cafe, terus dikatain, terus akhirnya aku main kafe, akhirnya udah jago dikit, terus dapat panggilan, terus akhirnya jadi manajer kafe, jadi lead kafe, penyanyi lead kafe, terus aku udah ngetop di kafe, aku harga paling tinggi aku di kafe, udah anak kafe, terus aku temen aku bilang kenapa mau jadi artis, terus aku temuin Mas Dhani kan temen aku bilang Mas Dhani sering ke PI Mall gitu. Ya udah aku berkaul, kalau nanti aku ketemu aku bakal tahu. Akhirnya aku ketemu one day sama dia, terus aku bilang Mas Dhani, aku nih suaranya bagus banget, masa kayak gitu. Kayak gitu ya. Iya. Bagusan mana kamu sama dia, name it Indonesian artist gitu. Terus aku bilang, oh bukan itu, level aku di Mariah Carey, Whitney Houston. Wow. Gitu. Jadi aku bilang, aku super keren banget gitu. Terus aku nyanyi ya sekarang ya. Sudah stop gitu kan. Di depan Mas Ahmad Dhani itu? Iya di depan Mas Ahmad. Terus ini di depan mall. Terus akhirnya dia bilang gila, jangan di sini ya. Sampai sekarang aku kepanggilnya orang gila gitu. Jadi kayak, ini nomor telepon Mas Dhani berapa? Ini nggak boleh bohong loh. Kamu punya Tuhan. Kalau misalnya kamu punya Tuhan, kamu nggak boleh bohong. Nanti kamu masuk neraka. Aku bilang gitu. Kalau kamu lepasin aku, kamu pasti kehilangan banyak rupiah karena aku bakal kamu buat kaya. Aku bilang gitu. Pede banget ngomong dengan Mas Ahmad Dhani kayak gitu. Karena kan emang harus reaching. Tapi nggak kenal kan? Jadi kayak nggak kenal, iya. Ketemu langsung ngomong suara aku bagus nih iya, gitu ya. Jadi bukan ketemu dengan Maya dulu ya pertama kali ya? Ketemu dengan Maya pas aku sama-sama ngantri di depan kasir, tapi kan aku nggak tahu Maya itu istrinya Mas Dhani. Jadi aku lihat di sana jauh tuh ada Mas Dhani gitu. Padahal di depan aku Maya. Tapi aku lewatin dia karena mau kejar Mas Dhani. Ternyata Maya nyamperin dia karena abis belanja. Terus baru kenal. Oh itu pertama Maya, kalinya gitu. ketemu dengan Bunda Maya. Iya.
Sama lah seperti dokter tadi aku cerita-cerita pas iklan dokter tuh sukses banget. Dimulai sampai aku miliaran, taunya dimulai dari nothing, dari rumah susun segala macam. Nggak nyangka, sumpah. Cepet banget ngomong aku ya. Gak apa-apa. Makanya saya tuh senang kalau podcast saya itu kan pengen datangin orang inspiratif. Pengen supaya orang tuh bisa belajar dengan Pingkan kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa. Jatuh bangun itu kan pelajaran hidup dan kita tuh pengen belajar dari Pingkan juga. Amin. Jadi pada waktu itu ketemu dengan Ahmad Dhani, ketemu dengan Maya pertama kali ya pada waktu itu ya, perkenalkan diri ya. Terus kok tiba-tiba jadi masuk ke Ratu kayak gimana tuh jadi? Ya, aku pengen Mas Dhani produserin aku bilang gitu. Nanti aku telepon ya, ini nomornya nggak bohong kan. Terus akhirnya aku telepon 5 kali, supirnya segala macam angkat, tapi aku kayak diteror ya? Diteror sama aku, tapi nggak diangkat-angkat. Terus di 5th day gitu, Mayanya angkat telepon. Iya ini aku Maya, kamu yang waktu itu ketemu ya? Iya, apa namanya? Kamu bisa audisi? Oh iya, kamu mau jadi penyanyi, kita ada project tapi bukan jadi penyanyi 1 orang, tapi kita ada 2 orang gitu. Jadi bikin grup duo. Terus aku bilang, aku pikir-pikir dulu ya kalau duo, soalnya aku pengennya solo, aku bilang gitu, nggak pengen duo. Tapi boleh juga deh duo, dalam hati aku daripada belum jadi artis, mendingan duo aja dulu. Ya udah, tapi boleh deh. Ya udah, kapan kamu bisa audisi sekarang? Sekarang. Iya sekarang, emang kenapa gitu. Ya udah sekarang nih. Ya udah, kamu sini sekarang. Ya Dan udah, kamu tahu teman duet kamu pada waktu itu Maya? Iya, dia yang ngasih tahu. Nanti bakalan duet sama aku, istrinya Mas Dhani. Oh ya udah deh, daripada dalam hati aku daripada belum artis ya udah. Akhirnya aku datang. Terus aku datang di audisi sama Maya, terus di audisi terus aku nyanyi whistle voice kayak Mariah Carey gitu, teknik yang susah banget. Terus low voice, terus middle voice, high note, whistle note. Terus dia kayak, oh my God, dia bilang gitu, sumpah sih keren banget suara kamu katanya gitu. Terus dia langsung teriak, Mas Dhani, dia bilang gitu, lihat sini, gila ada orang bagus banget suaranya. Terus Mas Dhani lihat gitu. Terus Mas Dhani kan kayak ekspresinya kayak dalam hati dia keren sih ini gitu. Tapi dia kayak keren sih. Terus yaudah kamu langsung keterima jadi ratu katanya gitu. Terus ini materi vokalnya kamu belajar, besok kita rekaman seminggu lagi. Iya. Buset, berarti cepet banget ya kejadiannya. Habis cuma nyanyi 2 lagu, nggak nyampe 2-3 menit, 5 menit lah. Ya itu. Terus langsung yaudah nih pelajarannya nanti kamu pelajarin, besok kamu langsung rekaman. Terus kita bikin ratu. Terus kamu mau kan? Ya udah, aku bilang gitu. Terus Terus Mas Dhani bilang, nanti sini deh. Ratu kan nanti launchingnya setahun lagi. Jadi kamu jadi backing vokal dulu ya gitu. Terus oh ya udah. Tapi aku masih kuliah. Aku pikirin dulu ya. Udahlah nggak usah kuliah. Aku juga kaya kata dia gitu. Aku bilang bener juga ya. Aku bilang gitu. Tapi ya udah nanti aku pikirin. Tapi kayaknya bisa sih Mas gitu. Besok deh aku WA deh. Aku bilang gitu. Zaman dulu belum ada WA BB ya. Ya udah pokoknya kayak gitu langsung jadi ratu, langsung jadi backing vokal gitu. Oke. Dan kamu senang waktu nyanyi dengan Maya, waktu jadi ratu itu ya? Seneng banget Dok. Soalnya kan jadi terkenal, semua orang jadi tahu itu aku. Pertama kalinya publik kenal Pingkan Mambo ya? Iya, pertama kalinya orang kenal Pingkan. Tapi Pingkan Mambo itu nama panggung kan? Mambo sih nama marga Manado, tapi nama panggung juga. Iya. Oh, kamu orang Manado? Orang Manado. Dokter orang mana? Saya lahir Medan, besarnya di Palembang. Wah, orang Medan. Oh, orang Manado. Manado, Jawa, Sunda. Oh, oke. Dan pada waktu itu hits dengan Pingkan Mambonya. Ratu. Iya. Happy? Happy banget. Punya uang banyak. Oh ya? Terus bisa beli mobil. Walaupun gaji aku mungkin nggak sebesar solo karir ya. Yes. Karena dipotong 2, manajemen. Ya bisa kebeli mobil yang murah tapi punya mobil gitu. Oke. Tapi waktu aku solo langsung aku beli mobil Alphard gitu. Langsung beli mobil 10, langsung pas solo. Pas solo. Pertanyaannya kayak gini, kamu kan sukses, yang terkenalin kamu kan Maya Ratu. Banyak spekulasi yang beredar lah. Kenapa sih sebenarnya, jujur aja, kenapa sih sebenarnya kamu pisah? Nah itu tuh aku pengen jujur, cuma kan aku nggak mau nanti Maya jelekin aku jelekin Maya kan nggak lucu di publik. Jadi
Udah aku kode-kodein aja ya pemirsa. Intinya itu sudah jawaban sih sebenarnya. Buat Maya aku salah, buat aku Maya salah gitu. Jadi menurut aku sih aku yang benar, tapi kayak nggak ada hubungan. Mungkin pokoknya susah dijelasin ya. Pokoknya waktu itu aku dalam keadaan hamil terus itu pada waktu kamu keluar? Nggak tahu siapa. Suami yang nggak tahu siapa, benar. Gimana sih? Ya iya benar. Jadi dulu ceritanya aku nikah dulu pertama sama orang Indo kaya raya, terus dia nggak boleh sama mamanya, jadi aku harus berpisah, terus aku harus gugurin kandungan aku, terus itu cowoknya cakep banget deh, pokoknya aku cinta banget sama dia, aku jadi sakit hati sama cowok itu, jadi kayak aku dalam hati aku mau limain semua cowok itu biasa aja, semua cowok aku mainin gitu, akhirnya aku mainin semua cowok, aku hamil. Aku punya pacar itu 3 atau 5 gitulah. Jadi aku nggak tahu nih anaknya Filipina atau anaknya Indonesia, anaknya yang mana. Dan aku juga CLBK juga sama si pacar aku, suami aku pertama kayak gitu. Jadi kayak ini anak yang mana ya kayak gitu. Jadi kayak kacau banget. Kamu sendiri juga bingung. Soalnya kan aku dalam keadaan depres, dalam keadaan aku sempet ya jadi kasih tadi anggaplah zaman dulu tuh kayak sama si mantan itu gitu. Jadi kayak kesel, dalam keadaan kesel, terus aku harus pacarin aja 5 cowok gitu in the same time gitu. Tiba-tiba hamil. Jadi aku dalam nggak stabil karena aku orangnya kan mencintai banget terus digituin gitu. Jadi aku kayak nggak normal lah. Kayak ABG gimana sih ABG? Suka-suka dia aja, bentar dia dugem, bentar dia pulang kayak gitu lah. Tapi pada waktu itu kamu masih di Ratu? Atau sudah penghujung ya? Masih di Ratu. Masih di Ratu. Waktu kejadian kamu hamil itu masih di Ratu. Hamil itu masih di Ratu. Nah, karena hamil itu, jadi Maya bilang antara kamu punya nikah aja, ya itu kalau nanti aku sebutin aku jelekin orang. Pokoknya antara kasih 3 pilihan yang menurut aku itu nggak baik gitu secara agama atau apa gitu. Tapi ya menurut Maya kan baik secara agamanya dia atau apa, nggak tahu lah, malas lah ngomongnya. Pokoknya ya udah, intinya aku nggak bisa pilih. Pokoknya aku pilih yang halal aja menurut aku. Jadi aku ya udah, yang dia bilang kalau nggak keluar ya udah harus keluar dong gitu. Ya udah keluar aja, emang rezeki aku bukan dari Ratu kan, rezeki aku sama Tuhan gitu. Kenapa? Baik. Apakah karena? Tapi aku kayak seminggu ini baru pikirkan gitu ya, apa yang jangan-jangan Mbak Maya tuh kasih 3 pilihan itu, jangan-jangan apa yang ada di kepalanya dia dipikir tuh aku punya hubungan sama Mas Dhani mungkin gitu, ngerti gak sih? Makanya dia kasih 3 option yang mungkin dia dalam keadaan gak stabil, ngerti gak sih? Mungkin dia punya trauma-trauma khusus atau apa dengan Mas. Makanya kita nggak bisa negatif juga mungkin. Dan ini baru kepikiran 1 minggu yang lalu. Selama bertahun-tahun aku pisah sama Maya kayak kok dia jahat ya gitu. Maksudnya aku nggak bilang Maya jahat, Maya juga bilang aku jahat. Maksudnya kok dia jahat ya? Jadi kayak tapi setelah seminggu ini aku pikirkan, loh kenapa harus 3 ini ya opsinya? Jangan-jangan dia menebak sesuatu, tapi nggak mungkin dong kayak kamu pacaran ya sama Mas Dhani, nggak mungkin dong kayak dia Rahmat gitu. Ngerti gak sih? Tapi ada hubungan. Harusnya kan enggak, aku nggak ada hubungan. Saya mewakilkan Maya nih nanya. Tapi ada hubungan? Nggak ada sama Mas Dhani, nggak ada sama sekali. Kalau Mas Dhani kan suka sama banyak perempuan kan, itu konon katanya memang iya gitu. Tapi ya mungkin dia suka sama aku, mungkin aja. Tapi kalau aku, malah aku nembaknya Once loh waktu itu. Terus Once malah tolak aku kan. Iya, jadi kayak Mas Dhani cinta segitiga segi 4 ya. Mas Dhani aku suka, tapi aku tahu, bukan suka sih kayak, oh dia smart, aku suka. Maksudnya dia ganteng sometimes kalau lagi main musik atau apa ya. Mas Dhani kan wajar lah ganteng ya. Tapi kayak tahu diri juga gitu, maksudnya itu suami orang kayak amit-amit Bang Bayi gitu. Maya kan kayak something, Maya tuh so sweet banget buat aku sih, maksudnya nggak mungkin lah aku kayak teman, injek teman kayak gitu-gitu. Seburuk-buruknya aku, mendingan aku setanin orang lain daripada sahabatku sendiri gitu. Oke, tapi saya pengen tanya kayak, atau memang dari dulu kamu kan kayak pacarin 5 cowok gitu kan, artinya kan kamu kan ya ABG lah, ya, kayak nggak stabil gitu. Iya. Apakah memang dari dulu atau ada sesuatu yang merubah Pingkan Mambo nih? Kenapa? Apakah gemerlap dunia entertain, terkenal, banyak duit tiba-tiba? Enggak. Itu sih nggak ngaruh buat aku. Maksudnya aku tuh jadi basicnya tuh ceritanya tuh aku orangnya mengabdi banget kok. Jadi kayak aku tuh kalau punya kekasih, aku tuh bakalan cinta mati sama satu orang, bucin. Tapi sekarang enggak ya, Karena dengan bucin itu aku pernah kehilangan 3 miliar. Jadi sekarang kayak lebih pokoknya kalau
Pinkan tuh orangnya setia. Iya, jadi kalau aku punya satu pasangan aku bakal setia, terlalu cinta aku orangnya. Tapi nah karena dari itu terus aku ditusuk dari belakang, aku disuruh gugurin dan akhirnya dia Itu sudah bilang, married belum? Dia bilang it's gonna be okay. Abis itu aku masih sayang kamu. Kebayang gak sih? Tiba-tiba aku kayak dibohongin. Yaudah, bye. Dia tiba-tiba nggak pulang lagi. Terus itu dalam keadaan nikah gitu loh Kak. Bayangin tuh sakitnya tuh kayak gimana teman-teman. Dan aku harus kehilangan baby yang aku sayang. Mendingan aku cerai nggak apa-apa. Tapi jangan bunuh bayi aku lah gitu loh. Dan akhirnya kamu buang? Iya, karena kan aku masih kecil waktu itu. Jadi kayak aku masih kecil. Terus aku keguguran juga. Aku umur 20 tahun, 21 tahun. Okay. Karena aku kan orangnya bodoh dan bucin. Jadi kayak suami aku bilang gugurin aja. Iya gitu. Udah kamu percaya aja sama aku. Iya. Maksudnya dia mungkin takut sama orang tuanya gitu. Okay. Terus kita pernah berhadapan sama orang tuanya. Which is aku kayak polos banget. Terus orang tuanya bilang udahlah lebih baik putus. Mungkin waktu itu kan aku miskin banget. Jadi aku belum punya apa-apa. Baru cuma punya 1 mobil. So aku kayak dianggap sebelah mata kayak who you are kayak gitu. Tapi aku I don't know lah ya. Pokoknya I don't want to blame people. Cuma from that my story aku cuma ambil kekuatan aja. Kalau kita itu harus respect sama diri kita sendiri. Jangan bodoh-bodoh amat kayak gitu. Oke. Dan itu berarti kamu setelah yang ini bukan hamil yang kedua ya berarti ya yang keluar dari Ratu ya. Iya, yang hamil pertamanya kamu gugurin. Yang hamil kedua yang hidup sekarang anaknya. Yang ada sekarang. Dan yang itu yang dianggap waktu hamilnya permasalahan sama dengan Mas Dhani mungkin kata orang. Oke. Dan waktu itu kamu break keluar dari Ratu. Ya dengan pilihannya yang Maya berikan ya aku harus keluar gitu. Oke. Tragis ya. Biasa aja kan ceritanya. Biasa. Pasti cerita dokter ya, lebih parah daripada bukan sih ternyata complicated banget hidup kamu ya. Oh super. Itu belum itu nggak ada apa-apanya kalau dokter cerita 10 tahun dari hari ini. Kenapa? Lebih lagi gigi. Itu after kamu keluar dari artinya waktu keluar dari Ratu dong, baru kehidupan kamu dimulai. Waktu keluar dari Ratu stabil tapi kayak mayat hidup sampai Pinkan yang 10 tahun lalu. Jadi keluar dari Ratu tuh masih 10 tahun berapa tahun lah gitu, 7 tahun gitu masih berkarir. Kasmaran, kasih tadi anggap itu tuh Pinkan seperti artis yang lagi tambah kaya kan karena aku kan single aku. Jadi aku sekali beli mobil 10, mobilnya mewah semua. Oh ya? Iya, dalam satu waktu sekali beli mobil 10, langsung Alphard ada berapa biji segala macam. Itu karena solo karir, karena kan nggak dibagi 2 gitu. Jadi kayak Jadi kamu menambang uang pada waktu keluar dari Ratu, justru kamu nambang duit? Lebih kaya daripada Ratu. Ya karena Ratu gajinya nggak banyak sih gitu. Karena potong-potongan aku nggak tahu gimana ya. Wajar sih juga karena kan harga semakin hari semakin naik mungkin ya juga. Harga Ratu juga bagus sih gitu. Jadi intinya ya udah gitu intinya. Terus sampai udah 7 tahun terus aku punya kehidupan sendiri lagi. Sekarang kayak sekarang kayak punya dari aku married yang suami terakhir ini nih dok. Suami terakhir ini sampai hari ini. Wah itu sih parah sih guys. Berarti itu yang berubahnya? Itu sih parah sih. Hah? Itu yang berubah, yang 10 tahun kehidupan kelam kamu itu mulai dari situ? Sumpah, demi apapun. Nangis tuh mau nangis. Pokoknya itu, sumpah itu sakit sih dok, sakit jiwa sih. Kalau misalnya gue bisa masih ada di sini sih. Aku nggak terkopi loh, sumpah. Aku terkopinya waktu dia nyanyi solo, terus habis itu hilang. Iya, kemarin kan aku viral masalah celana dalam aku kelihatan, which is itu celana pendek. Nah, terus belum kenal sama dokter Lee sih, kalau udah kenal pasti dikasih tahu pink celana pendeknya. Ya. Terus gara-gara itu jadi orang menguak, bukan viral namanya. Ingat lagi ya tiba-tiba ya. Iya, kalau Pinkan tuh bukan nggak jual pisang goreng dari warung ke warung, nggak jual codet, nggak celana dalamnya kelihatan, nggak tiduran di panggung. Pinkan tuh selalu ya Pinkan seperti itu. Jadi nah terus aku ceritain hari demi hari pemirsa, waktu berapa tahun lalu pemirsa mungkin masih kayak negatif, oh Pinkan tuh kayak agak gila, kayaknya orangnya nggak normal kayak gitu-gitu. Terus tapi karena celana dalam ini aku jadi klarifikasi dan orang kan aku viral waktu kemarin, jadi aku kasih tahu orang kepribadian aku kayak gini. Bill Gates sama Robert Einstein dan semuanya itu juga berpikir dengan
berbeda dari orang kebanyakan gitu. Jadi semua orang sibuk menabung, aku sibuk bikin mesin uang. Jadi aku nggak punya uang cash, aku bikin perusahaan setiap hari. Maka usaha aku ada 50 perusahaan. Jadi tapi itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Kalau orang punya miliaran untuk membangun satu perusahaan, aku cuma butuh 100.000 untuk membangun perusahaan aku. Bahkan aku 0. Kayak gimana itu coba? Kayaknya harus aku dapat gaji tambahan dari dokter. Enggak bercanda. Enggak. Iya, jadi kayak misalnya aku bikin, pertama awalnya dari 50 perusahaan? Iya, 50 Apa perusahaan. aja itu, Dok? Aku ada toko baju aku. Toko baju itu juga kan ada divisinya macam-macam gitu. Ya itu terserah deh mau dihitung atau enggak. Itu ada baju tok-tok, ada apa-apa aplikasi kan banyak. Terus ada Instagram. Itu satu. Terus kedua, per aplikasi kamu hitung satu perusahaan gitu? Enggak usah deh, enggak apa-apa. Enggak usah dihitung. Per aplikasi enggak usah. Itu malah kalau di per aplikasi jadi 500 bisa. Iya. Nah ini satu perusahaan aja. Itu satu. Terus yang kedua aku jualan makanan. Apa makanannya? Ikan woku-woku, ayam woku-woku kayak gitu. Oke, jualan di mana nih? Jual di IG. Online juga. Terus ada berapa divisi juga, ada frozen, ada macam-macam. Oke. Tapi ini sekali lagi pemirsa, omsetnya nih ada yang masih 0, ada yang baru 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta. Itu kan perusahaan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus 3, aku jual aku punya pabrik. Ini beda, yang tadi baju IG, yang ini aku bikin clothingannya aku sendiri. Jadi tadi yang satu jual baju bekas, yang ini baju baru tapi aku yang desain kayak gitu. Terus ada makeup artist, ada aku jual meja ke kantor-kantor. Kalau aku punya pabrik meja, meja? Ya, partneran sama orang. Ini teman-teman bilangnya pabrik meja, kayak bingung banget ya. Teman-teman zaman sekarang itu gampang kalau mau punya pabrik. Aku artis. Aku nggak sama dengan orang. Mungkin juga aku orangnya penuh anugerah. Jadi jadi gini, awal mulanya aku cuma bilang, aku dari pegang uang 5.000, aku selalu bilang, aku pengusaha, aku super sibuk, ketemu aku susah sekali karena aku sangat appreciate karena banyak orang yang nyakitin aku dong. Jadi aku susah sekali untuk ketemu karena aku cari duit terus, bener gak? Wajar dong kalau aku kejar susu setiap hari. Dan kalau ketemu yang gak mutu, ya buat apa susu aku nggak kebayar, kebanyakan pencitraan. Ya udah akhirnya, jadi tiap kali aku berjalan walaupun dari aku belum punya Alphard, terus aku naik di showroom mobil, aku pengen Alphard, aku berdoa di dalam Alphard, aku pengen ini, pengen itu, terus aku berjalan seperti pengusaha. Aku walaupun misalnya jam aku 10.000, aku bergaya seperti jam aku 10 miliar, sepatu aku segala macam. Tapi apa yang aku perkatakan, nanti aku beli ini hotel berapa ya harganya nih, showroom ini berapa kayak gitu. Setiap aku lewat, terus ya udah, soon or later tiba-tiba kalian nggak pernah nyangka kalau itu is become true, satu demi satu. Walaupun toko meja aku belum punya omset karena aku belum punya waktu, aku cuma tinggal butuh pegawai aja bantuin aku scrolling Google segala macam. Jadi terus aku ada teman aku punya pabrik meja, udah pingin tolong deh ke pabrik. Ini ngapain ya, gue nggak punya waktu, udahlah main aja lah. Akhirnya aku nyampe ke pabriknya. Oke, ini mulai from now on ya, ini pabrik kamu, katanya gitu. Udah kamu jualan aja, nanti kamu dapat komisi gini-gini. Ya aku jadi punya pabrik kan, ngerti gak sih? Nah kayak gitu, jadi itu punya pabrik, jadi pingin kalau misalnya lagi pitching atau apa, ini pabrik kamu. Terus aku punya toko baju, punya pabrik baju juga, seperti itu juga Dok. Dengan modal 0, tapi itu pabrik aku. Jadi aku bisa ngecek karyawan, omsetnya berapa, boleh kemana-mana, karena aku owner. Ownernya kan sama aku berdua, dia duduk berdua. Iya, jadi usaha kita berapa? Kamu kapan jalannya? Sebentar lah, aku masih capek. Gitu. Tapi usaha utamanya apa jadi? Usaha utamanya baju, makanan, terus semuanya utama. Yang paling gede ya, paling gede baju. Sekarang lagi artis karena mulai viral kemarin. Jadi mulai viral kemarin artis, endorse, terus kedua baju. Dan 1-50-nya banyak, nanti nggak makan durasi kalau aku jelasin. Sumpah ya? Iya. Asuransi, jual apartemen, jual hotel, apa aja. Kamu jual asuransi juga gitu. Bukan yang punya asuransi kan? Yang punya belum punya asuransi. Hotel apa hotel? Hotel ya, aku jual hotel orang, jual hotel siapa aja. Kalau kamu punya hotel, aku bisa jualin. Iya, itu kan perusahaan namanya. Iya, aku kan udah kamu polos banget ya, sumpah ya. Dari apartemen aku udah dapat 6 juta sebulan. Terus aku investment, aku beli properti, satu properti aku
untungnya 100.000, tapi ini kan baru mau punya 1, aku ganti punya 1.000 kayak gitu. Jadi 1.000 kali 100.000 aja berapa? Ya kayak gitu. Aku juga import makanan keripik-keripik ke Singapura. Di sana berapa supermarket aku supply dari pabrik-pabrik di Indonesia kayak gitu. Really? Ya skincare juga coming soon, my skincare, clothing line, sepatu, tas, bulu mata, skincare, payudara, semua kayak gini gitu-gitu. Oke. Terus toko mainan, aduh banyak deh. Oke. Kita jadi lompat nih. Aku jadi pengen tahu dulu nih. Silakan sambil minum. Nggak apa. Aku pengen tahu dulu dari berarti momen terburuk kamu sejak 10 tahun yang lalu dong. Betul, Dok. Betul banget, dokter. Gara-gara menikah dengan? Aku nggak bilang gara-gara menikah, teman-teman. Jadi gara-gara suami apa? aku jelek dong namanya. Jadi gara-gara apa? Gara-gara apa ya? Gara-gara ujian aja. Ujian hidup, apa? Kehidupan. Iya, karena aku mau dipakai lebih dahsyat lah. Kayak sekarang waktu aku kalau aku nggak pernah ditekan dalam kehidupan aku, mungkin aku nggak punya perusahaan 50. Itu kenapa punya 50? Karena tekanannya berat, Dok. Aku harus bayar mobil aku di saat omset baju aku turun. Aku harus bayar baju aku. Jadi aku harus putar otak. Aku harus beli mesin jahit, harus produksi mesin. Aku juga produser film, terus aku bikin podcast. Aku juga bikin konser aku sendiri. Jadi aku promotor bikin konser aku sendiri, konser artis-artis. Ya punya yayasan juga buat orang-orang susah. Intinya itu semua ada karena aku mau bayar mobil intinya. Karena waktu itu omset baju aku turun. Karena kan kalau dokter mungkin, kalau yang lain ya, mungkin punya usaha sudah ada pegawai. Kalau aku belum ada pegawai, jadi ini pegawainya cuma 1. Lihat aja aku sini cuma nggak punya asisten. Jadi 50 perusahaannya itu sendiri. Tidak punya pegawai. Aku baru mau rekrut pegawai, tapi aku mau wawancara belum sempat duduk. Duduk aja belum sempat. Ini orang mau bayar di HP aku, ada minta invoice, ada yang minta apa. Aku bilang, bentar abis dokter Lee saya tulis di kertas ya. Saya belum sempet ngetik-ngetik. Saya juga nggak punya komputer. Saya bilang gitu. Masa sih? Pengusaha 50 perusahaan komputer nggak punya? Nggak punya. Ini lagi mau nyicil, mau beli komputer di malam, beli iPhone buat anak aku di Bali. Aku mau ganti iPhone 13. Aku sih punya uang beberapa. Tapi kan aku tuh belajar dari Rich Dad Poor Dad, kalau kita punya gaji 5 juta, kita jangan langsung habisin, tapi kita tuh bikin mesin uang. Dari 5 jutanya itu kalau aku punya 1 juta aja nih dulu waktu zaman susah. Nah aku belajar waktu dari zaman susah punya 1 juta atau punya 300.000, aku bisa jadi 3 perusahaan. Aku beli baju kaos 1, terus aku sablon, akhirnya aku live-in. Nah sablon itu aku minta SML, jadi usaha. Terus aku beli cincin 1, beli apapun. Pokoknya semua yang mulainya cuma 100.000 atau apa, jadi usaha. Kenapa kamu jadi seperti ini? Maksud saya kan kayak ini, kamu kan penyanyi solo penyanyi nasional yang cukup terkenal. Iya. Kenapa jadi pindah? Ada apa dengan kamu? Tidak pindah. Tapi kalau waktu kita mau punya uang besar, kayak misalnya jadi artis kan harus punya lagu, harus punya ini. Mumpung viral sekarang, alhamdulillah puji Tuhan. Tapi waktu belum viral kan kita harus bikin single kita, promosiin. Kayak dokter bikin skincare, nggak mungkin dong. Bikin doang, nggak ada promosi. Terus bikin. Maksud saya kayak gini. Dulu kan kamu kan penyanyi, sudah keluar dari Ratu nih ya. Benar. Kamu kan penyanyi solo yang namanya cukup hits di Indonesia kan. Benar. Terus kenapa kamu bisa kenapa usaha gitu? Iya, atau kita ngomong kan ya meredup gitu ya. Meredup kayak gitu punya, hilang. Iya. Apa titik baliknya? Kenapa bisa seperti itu? Ya dulu. Sehingga kamu ya akhirnya mencari usaha-usaha yang lain. Nah dulu awal mulanya tuh dulu kan aku berangkat ke Amerika untuk jalan-jalan aja, untuk belajar gitu. Bukan mau jadi orang Amerika, aku memang jalan-jalan aja keliling dunia gitu dengan uang aku. Terus aku belajar. Nah karena aku kan, terus orang-orang bilang, kok tinggalin Indonesia, kok malah jalan-jalan, bukannya berkarir. Hidup aku bukan cari uang, maksudnya aku cari uang, tapi kan aku mau jadi seperti Mariah Carey, Justin Bieber, aku nggak bisa di Indo terus. Maksudnya gini, waktu dulu, sekarang aku tahu jadi international artist itu nggak perlu kemana-mana, cukup di Indo aja, seperti Blackpink di Korea. Tapi dulu aku belum tahu, jadi aku jalan-jalan aja. Kadang-kadang aku ke Belanda, kadang aku kemana. Jadi
Intinya aku international artist yang aku mau capai gitu. Jadi karena aku mau capai itu, jadi ya kan uangku makin habis. Aku nggak ada job, aku jarang di Indo. Terus kalau aku mau kejar duit, bosen gitu. Aku harus naik lagi. Gajiku tadi rupiah, aku harus dolar gitu. Jadi akhirnya aku kesana, tiba-tiba direndung masalah, ada pertikaian keluarga, terus tapi inti dari semua itu ujian Tuhan. Tiba-tiba nol, semuanya nggak bisa makan di Amerika, harus ngamen. Kamu balik lagi Sedih ngamen? gak sih pemirsa? Ya aku ngamen setiap malam hanya untuk cari aqua, beli roti, burger, aku ngamen. Nggak punya uang, ditipu orang 3 miliar karena satu dan lain hal, karena kebodohan. Ditipu orang, habislah semua. Nangis, sedih. Terus ya itu, jadi akhirnya terus pulang ke Indonesia tambah susah. Terus ya udah, tapi puji Tuhan. Terus dari situ aku jual pisang goreng, jual apa. Jadi gini, kalau kita mau dapat uang gede, tapi kan dapur kita harus ngebul. Kita kan harus beli susu anak. Kita mau keluar single, tapi kan hari ini kita harus beli susu. Nah karena aku nggak mau hidup susah, maksudnya gini, aku mau hidup susah tapi aku nggak mau dipetakan, aku nggak mau. Aku maunya di apartemen yang bersih tapi nggak mahal, maksudnya gitu bersih. Ya otomatis aku harus kerja dong. Nah karena keseringan kerja, jadi keterusan dok kerja. Keterusan kerja, punya uang dari omset baju segala macem. Ya udah mau mendekati omset nyanyi, tapi belum lah, masih 10%. Tapi udah jadi pengusaha gitu. Tapi tiba-tiba omsetnya tuh ada aja masalah, namanya pengusaha. Pengusaha kan miskin, maksudnya pengusaha tuh berdarah-darah, iya, untung iya. Pengusaha namanya juga. Ya makanya jadi bos tuh enaknya banyak uang tapi berdarah-darah. Tapi kalau jadi pegawai, enaknya napas tiap hari stabil, tapi omset ya segitu aja gitu. Ya makanya jadi sekarang, tapi puji Tuhan karena semua tekanan itu, aku sekarang jadi pengusaha. Aku bukan lagi jelekin artis, bukan, tapi kasarnya ya lu hargain gue berapa baru gue datang, karena di rumah pun gue juga udah make money gitu loh, ngerti gak sih? Okay. Jadi tapi bukan itu pikiran aku seneng jadi artis, diundang pun gratis juga aku datang gitu. Oke. Ngerti gak sih? Tapi kayak aku jadi pengusaha, jadi artis, terus ini turun, aku jadi pengusaha, terus jadi artis. Jadi sekarang berduaan gini, jadi dua-duanya gitu. Oke. Dan kemarin viral lagi gara-gara celana dalam, dipikirnya celana pendek, celana dalam gitu. Itu celana pendek. Iya. Aku nggak lihat loh, sumpah aku nggak lihat. Yang aku tahu kamu nyanyi sambil baring. Dokter kan sibuk. Aku lihat video itu, tapi aku nggak notice tentang celana dalamnya. Iya, itu. Aku notice-nya kamu tiduran gitu. Nyanyi 200 juta tapi tiduran gitu. Betul. Yang nyanyi penonton. Betul. Itu cuma 1 menit aja tidurannya, kan ada 29 menit berdiri. Ya tapi Beyonce, jadi itu semua orang Indonesia kan pikir itu aneh gitu. Karena mereka kan mungkin jarang nonton Beyonce, jarang nonton Mariah Carey, Michael Jackson. Kalau aku kan emang dari lahir sudah sudah lahir dengan Michael Jackson, sudah lahir dengan Beyonce. Maksudnya dari lahir itu temen aku YouTube dok. Jadi dari lahir itu aku lihat ketika Michael Jackson disabetin sama papanya, harus latihan. Waktu itu aku masih kecil, aku merasa disabetin. Jadi aku ikut. Jadi aku kayak orang bodoh, ngerti sih? Dia yang diomelin sama papanya, aku yang oke, aku latihan kayak gitu. Aku latihan nyanyi. Jadi papanya Beyonce juga marahin. Aku kayak orang gila kan berarti. Aku latihan. Dia yang dimarahin, Beyonce yang dimarahin. Aku yang, iya pak, iya. Jadi aku kayak, no. Lagi, you so stupid. Oke. No. Bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya guru aku tuh papanya Beyonce, papanya Michael Jackson tuh guru-gurunya aku YouTube. Jadi aku nggak pernah main dengan Indonesian artist atau apa, nggak pernah main. Aku selalu, jadi I was born dengan didikan American style. Dan my daddy juga dulu, my mom kan punya pacar orang Houston. Jadi I used to speak English since I was born, dari aku lahir gitu. Oke. Jadi aku wanita orang hutan sebenarnya dok. Jadi aku nggak pernah punya orang, nggak pernah main. Aku kerja terus dokter. Oke. Sekarang anak kamu ada berapa sih jadi? Anak aku cuma 5 kok. Cuma 5 aja. Jadi 5 ini yang dari yang suami yang terakhir apa nih? Hah? Dari suami yang terakhir yang ini masih kan? Ini masih, tapi aku lagi think about to divorce. Jadi aku lagi mikir apakah aku mau menggelar waiting list, aku boleh mengantri untuk nikah sama aku atau enggak gitu. Tapi kalau aku balikan sama tapi katanya gosipnya nikahnya 10 tahun tapi pisah rumah.
Iya, itu baru jarang di rumah sih suami aku. Jadi kayak dia kan sutradara, jadi sering pergi kayak gitu. Terus aku udah berapa tahun juga nggak ketemu dia juga. Tapi by phone masih masih ngomong gitu. Gimana tuh? Konsep Iya, pernikahan seperti apakah itu? iya enggak itu baik-baik. Maksudnya itu bukan baik ya. Kita tuh udah kayak makanya aku bilang nggak sehat gitu loh. Kalau kita lagi pacaran, maksudnya kayak, "Hi babe, how are you? Iya, iya sayang. Tapi kalau kita berantem ya udah, ya biasalah pernikahan ya Tapi berantem. sudah berapa tahun nggak ketemu? Tapi secara prinsip kita tuh beda. Jadi kayak gue tersiksa sih lama-lama gue bilang gitu. Karena kita beda terus gitu. Sakit loh gue gitu. Oke. Iya, Dan jadi kamu ngomong juga di TV bahwa secara penghasilan, ya penghasilan sih gedean lebih dari kamu, aku, lebih aku. Dulu waktu yang aku jadi hidupin tukang, anak-anak juga kamu. oh iya, iya. Aku sih nggak kefokus menyerucutkan kalau suami aku nggak tanggung jawab, enggak. Maksudnya suami aku tuh kena PHK 2 tahun 3 tahun ini. Jadi aku yang menghidupin gitu. Oke. Tapi kamu masih mau melanjutkan atau Nggak tahu sih udah capek sih dok. Jadi kayak pengen udahan. Tapi susahnya orang Kristen kan nggak bisa cerai. Tapi aku kan di Kristen tuh kan aku istri keduanya dia. Jadi dia udah cerai, istri masih hidup, ketemu aku. Jadi boleh nggak tuh? Nah itu tanya aja sama pendeta aja bingung, sama pendeta aja ada 2 bingung. Yang satu bilang boleh, satu bilang enggak. Tapi kayaknya oh aku kamu cerai istri deh. keduanya dia? Iya, istri yang dinikahkan kedua. Dinikahkan kedua atau istri kedua nih? Bukan dinikahkan kedua. Berarti Bukan di sudah madu. cerai dulu dia, sudah Udah. cerai dulu dia baru dengan kamu kayak Mana gitu mau aku di punya. madu. Tapi maduin orang mau. Dulu iya. Karena balas dendam. Parah. Itu masa lalu kita. Pinggan kamu kalau jadi saya pengen tanya dengan kamu. Momen terbaiknya kamu? Oh, momen terbaik. Yes, aku bisa jawab. Momen terbaik ketika aku tidak punya uang. Dan ketika aku susah. Oh dokter nggak tahu sih. Aku kalau susah ya. Itu momen terbaiknya kamu? Oh yes, of course. That's the most expensive experience I've ever. Aku jadi orang kaya itu karena itu. Ya kita semua kaya, kameramen semua. Nggak ada orang miskin. Sebenarnya orang miskin itu cuma in your thing. Kalau orang kaya versi Pingkan itu orang yang semangat. Orang naik Mercy nggak semangat juga orang miskin namanya. Oke. Iya. Berarti kamu pengen mengulang lagi dong momen itu? Apanya? Kan momen terbaik dalam hidup Oh kamu. nggak mau ngulang. Gimana? Nggak mau ngulang susah amit-amit ya Bang Bayi. Saya ulang pertanyaannya. Tapi kalau emang disuruh, tapi mau deh. Bukan nggak mau, tapi kalau memang aku harus jadi presiden atau aku harus more than Beyonce, mungkin aku lebih ngetop Queen of Pop in the world, Pingkan Mambo gitu di Grammy Award. Tapi aku harus ngelewatin, miskin banget mau aku. Mau. Kalau Tuhan bilang, Pingkan mau nggak? I'm gonna bring you to the very very top. What you want? Kamu akan jadi pengusaha paling kaya, triliunan, lebih kaya dari Bill Gates, lebih kaya. Tapi kamu juga orang paling bahagia, kamu juga lebih. Pokoknya terserah yang Pingkan mau apa. Tapi I'm gonna bring you down first, and then I'm gonna make you up. Terus, oke, yes sir. Oke, berarti kamu appreciate banget kehidupan kamu yang paling susah itu iya, berarti. tapi aku nggak lagi mention kalau orang sukses itu harus jadi Beyonce, enggak ya. Yeah, di sini enggak. Menurut aku sih, aku cukup nasi padang sama air putih, kopi pagi hari, udah sih gitu aja dong. Aku nggak, orangnya simple banget. Sebenarnya jadi suami aku tuh beruntung banget. Tapi kalau dianya complicated, punya istri aku akan lebih complicated. Tapi kalau orangnya simple, jujur, aduh bahagia banget sih punya istri aku. Serius deh. Aku nggak bohong. Tapi susah punya istri aku karena harus jujur. Nggak harus jujur dong. Harus jujur kayak gimana iya, tuh? rekening gue ada 200. Tadi mam aku kerja, aku dapat 200.000. Nggak apa-apa papi. Yang penting kamu udah kerja sayang. Oh. Kalau aku lagi susah juga lu tolongin gue. Lu kalau nggak tolongin gue, gitu lah. Ngerti gak sih? Iyalah, emang orang begini terus keadaannya. Kadang-kadang kan kita susah. Kalau kita susah gimana? Saling bantu dan saling ngerti lah ya. Iya loh. Kalau orang ada banyak temen, B aja. Cuma kalau orang susah, temen yang kadang kita nggak perhitungkan itu temen datang ketika kita susah. Kalau momen yang paling kamu sesalkan dalam sepanjang karir kamu apa? Ada menikah dengan suami aku sekarang. Oh bukan, menikah dengan suami kamu yang sekarang. Itu aku paling sesalkan karena aku bucin. Aku akuin kebodohan aku super bodoh. Jadi kayak aku ngelawan Tuhan sih sebenarnya. Jadi kayak
Tuhan bilang udah tahu jangan gitu. Dia kan istrinya masih hidup kok, di Kristen kan nggak boleh ya. Tapi itu aku goblok banget gitu. Aku bilang, ya Tuhan boleh lah Tuhan, nego-nego gitu kayak, amit-amit bang baik. Jadi tuh kalau, makanya ya kita nggak boleh bodoh intinya. Jadi kalau misalnya kita bodoh, kita tuai apa yang kita tabur. Iya, kalau kita taburnya jahat, kita dapat jahat. Ya bener jahat, udah abis dah gue. Udah jahat bener, karena gue juga jahat. Ngelawan Tuhan, maksudnya kayak, ya gitulah dok, capek nyeritain ini. Jadi pokoknya sedih sih dok. Gitu. Oke. Pinkan, ini dokter. kata orang ya. Ini kata orang ya. Saya bukan kata saya ya. Saya nggak enak dibayar di sini untuk jujur kok dok. Seorang udah 3 miliar masa nggak jujur. Tapi kredit 50 tahun boleh loh, undang aku. Kalau 1 juta, 2 juta cash. Kalau 3 miliar kredit nggak apa-apa dok. Oke. Apalagi ngelamar jadi suami aku tambah nggak apa-apa dok. Enggak, ntar istrinya marah lagi. Bercanda dok. Katanya, saya baca di berita, katanya kamu ODGJ. Iya itu dia. Ya do you think? Iya kan kayak orang gila, bener kan? Iya, karena orang gila kayak orang waras. Itu bukan dari saya ya, berarti kamu sudah dengar ya? Udah tahu. Orang gila kayak orang gila tapi waras. Mungkin, insya Allah waras ya. Coba nanti kita bawa ke dokter ya. Aku waras apa enggak? Kayaknya sih waras ya, kayaknya. Karena kan kita nggak tahu ya, yang namanya orang gila itu sebenarnya apa. Mungkin aku dalam keadaan depresi mungkin, tapi I think aku waras sih karena aku suka ngomelin orang. Lihat aja Mbak tadi telat jemput apa segala. Bukan telat jemput, ada orang ribet lah ngomongnya gini-gini. Aku kan bilang, si Emas bukannya mikir, aku kan mau mundur parkirannya, lobi di mana. Aku kan berarti mikir, kalau orang gila mana bisa mikir. Aku tinggal jam 2 aku berangkat ya kayak gitu. Jadi aku manage sendiri. Jadi kayak terus aku sayang banget sama anak-anak aku ajakin ke mall, terus aku ada cowok dideketin aku, artis, pengusaha, tapi aku kayak masih nggak bucin, aku kayak enggak lah gitulah. Nanti gue dimainin lagi gitu. Jadi kayak kalau gue gila mah sikat aja semuanya gitu. Kayak gue gak gila, gue tiap hari jualan, cari nafkah. Cuma memang aneh pemikirannya karena kamu sadar? Sadar banget. Aku tuh mungkin salah satu orang paling aneh di muka bumi. Sadar tapi kamu? Sadar banget, sadar. Tapi memang aku bangga dengan keanehan aku karena memang kita nggak harus sama dengan Bill Gates aja dulu dikata-katain Rich Dad Poor Dad. Kalau ada bukunya tuh kalian baca bukunya, itu dia semua orang sibuk menabung, dia sibuk investasi gimana cara bikin kaya tuh is about cash flow gitu kayak gitu. Jadi kayak semua orang sibuk bilang dirinya, maksudnya bukan semua orang sih, mereka udah nyaman di dunianya gitu, tapi aku enggak gitu, kayak kita nggak boleh nyaman di posisi kita. Oke, berarti dari bahasa kamu pengen jadi orang kaya nih? Oh pengen dong, pengen jadi orang kaya. Karena dengan orang kaya kita bisa ngasih nafkah banyak orang. Tapi walaupun Tuhan bilang ya orang kaya itu serem loh katanya gitu kan. Bisa jatuh dalam dosa, katanya serem. Tapi kan aku belum pernah kaya banget nih Tuhan, aku bilang gitu. Belum pernah triliuner kan. Kalau jutawan udah, ya kalau aku pengen dong nyobain, katanya serem loh Pinkan kata Tuhan gitu. Tapi aku kan belum, aku pengen coba walaupun serem. Belum triliuner kan, coba dikit lah. Kalau miliaran juga belum terlalu miliaran sih, cuma pengen lah nyoba triliuner tuh kayak gimana sih rasanya gitu loh. Oh, okay. Kamu pilih mana? Yang sekali lewat, ini hotel berapa ya gitu. Oh, oke. Langsung beli ya kayak gitu ya. Kayak si Bill Gates sekali lewat kan 1 kota dibeli gitu. Tapi sih aku nggak tahu lah, firman Tuhan tuh kadang juga bingung, aku juga katanya serem. Tapi kan padahal bagus ya kalau kita bisa jadi berkat buat orang. Oke. Kamu pilih mana? Jadi orang kaya atau jadi orang terkenal? Hah? Kaya atau terkenal? Kaya atau terkenal? Kaya atau terkenal? Kalau kaya berarti nggak terkenal, kalau terkenal berarti nggak kaya dong, gitu? Gitu? Yes. Nggak enak pilihannya ya. Terkenal atau kaya? Kaya atau terkenal? Aduh, terkenal tuh belum tentu kaya loh. Susah dok. Terkenal tuh belum tentu kaya loh. Kamu keluar dari sini, kamu joget-joget nggak jelas, kamu belum kaya, tapi kamu terkenal viral. Kaya aja deh dok, pilih kaya nih. Kalau nggak salah ya jawabannya. Susah dok pertanyaannya dok. Oh lebih pilih kaya aja. Iya kaya. Abis kan terkenal kan,
Enggak juga ya, terkenal kaya. Aduh, kaya. Kayaknya itu 50-50 dalam hidup kamu ya. Enggak deh, udah terkenal deh. Ganti. Ganti terkenal aja. Serius. Soalnya iya. Oke, terkenal deh. Udah terkenal aja. Terkenal aja ya. Iya. Aku nggak butuh kaya, aku butuh terkenal. Kamu butuh terkenal. Dan kamu pengen terkenal dari? Dari nyanyi, dari pengusaha, dari orang aneh. Gak apa-apa. Jadi 50 perusahaan aku motivator juga, nggak apa-apa. Orang aneh emang kenapa, bagus dong. Makanya semua teman-teman aku ajak kalian semua untuk jadi aneh hari ini. Iya, karena kalau kalian nggak aneh, kalian jadi pegawai. Semua sekolah ngajarin kita jadi pegawai. Padahal kenapa nggak sekolah itu ajarin kita cari duit? Kenapa nggak mau? Karena nanti semua jadi bos bingung. Oke. Nggak ada yang mau, nggak ada yang. Tapi kamu tahu kan membedakan perusahaan dengan usaha? Tahu dong. Usaha, apa itu bedanya? Perusahaan kan punya perusahaan, punya pabrik gitu kan. Punya pabrik, punya gitulah. Kalau usaha, ya usaha. Tapi aku nggak tahu sih bedanya. Pokoknya perusahaan sepertinya lebih besar kayaknya. Kalau usaha, ya gitu lah usaha. Kalau perusahaan mirip lah. beda, Bu. Mirip. Kalau usaha itu ada identitasnya, entah itu CV, PT, iya. dan ada tempatnya. Kalau usaha itu apapun, anything bisa. Kita jualan baju tetangga, kita jual, itu namanya usaha. Oh, I see. Oke. Iya, benar. Perusahaan, tapi kan itu kata manusia. Kalau kata Tuhan, semua yang menghasilkan uang itu adalah cuan. Semua yang keluar itu adalah pengeluaran. Buat apa kalian akan makan perusahaannya, PT-nya, atau kalian akan naik Mercy-nya? Gue sih pilih Mercy-nya dong. Iya. Gue nggak makan PT gue. Lu bilang I love you, lu nggak beliin apa-apa ya nggak kerasa. Iya. Tapi tadi datang ke sini bawa Alphard. Bawa Alphard dong. Wih. Iya. Alphardnya belum ganti sih. Nanti ganti yang super paling baru. Itu Alphard lama. Masih Alphard lama, iya. Masih Alphard lama. Tapi ada supir. Tapi lagi cari supir. Supir enggak. Aku mau naik pesawat jet juga aku bawa sendiri. Enggak deh. Pesawat aku nggak bisa bawanya, mobil doang bisa ya. Aku nggak suka punya supir. Aku suka, tapi mungkin aku akan pasang gelas gitu, pasang kaca. Jadi supir aku kamu bawa bisa. sendiri jadi? Aku bawa sendiri, iya. Bawa sendiri? Kemana-mana berarti bawa sendiri? Oke. Aku suka sih punya supir, tapi yang pokoknya suka punya apapun yang menolong pekerjaan aku. Cuma yang jangan bikin ribet. Kalau bikin ribet 1 detik aja langsung aku bilang kamu dipecat. Serem ya jadi karyawan kamu ya? Aku 1 hari mecat orang 10. Iya benar. Karyawan aku kayak Donald Trump, suka pecat orang. Iya, tapi kalau kerja sama aku kayak karyawan aku yang satunya, 1 bulan langsung punya motor gede. Iya, terus gaji udah 10 juta lebih. 1 bulan doang kerja sama aku. Terus dengan komisi-komisi, yang penting nurut aja kalau kerja, jangan macem-macem. Oke. Keras, hidup sama aku keras. Soalnya aku kan orangnya Ini pertanyaan terakhir keras. Deh. Jadi aku harus butuh HRD. Karena orang akan pegawai kalau ketemu aku nggak cocok pasti. Aku butuh HRD. Nah HRD-nya aja aku belum ketemu. Jadi gimana nasib gue? Ya derita gue. Ini realnya Pinka Mambo kan? Iya, karena orang nggak bisa ngomong sama aku karena aku levelnya terlalu rajin. Iya, jadi orang nggak terima. Orang kebanyakan itu tidak terima diberi masukan. Jadi gini, kamu cantik banget. Kamu kan pilih langsung kasih aja duit cepet nih Mbak buat kamu. Kalau aku sih pilih kayak gitu. Jadi banyak orang fokus dengan something yang nggak penting, tapi kerjaan di depan mata tidak dikerjain. Oke. Gitu. Kamu pernah dengar bisikan-bisikan nggak sih? Ada bisikan-bisikan ke kamu kayak gitu punya? Nggak pernah. Bisikan ke aku, dengar setiap saat. Aku bisa dengar. Bisikan apa? Bisikan kebaikan. Bisikan kebaikan. Oke. Kebaikan. Dari kapan sih Pinkan seperti ini? Ini gejalanya dari kapan sih sebenarnya? Gejalanya itu dari susah dok, dari 10 tahun lalu gejalanya. Iya. Gejalanya mungkin dokter bisa periksa, nanti kalau ada alat boleh dokter periksa di sini. Di hati sih dok yang paling berat dok. Soalnya banyak banget yang bikin aku jadi kekasih yang tadi anggap. Iya. Dokter sampai ya, apa gantinya aja saya yang nanya ya dok ya. Ini bintang tamu yang paling cerewet ya dok ya, maaf ya dok. Thank you Pinkan, sudah datang ke sini Pinkan. Makasih banyak dok. Kamu menghiasi masa, bener ya waktu kamu nyanyi Kasmaran tuh tahun berapa sih itu?
Tahun 2005. Tahun 2005 kan? Iya, aku masih kuliah loh, Pinkan. Kamu menghiasi masa remaja saya loh. Waduh, makasih banyak loh. Aku pengen menghiasi masa dokter sampai dokter selamanya. Iya, harus buat karya. Iya. Aku seneng loh lagu-lagu kamu tuh aku seneng loh sebenarnya. Apalagi Kasmaran tuh pada waktu itu bagus banget, ya bagus banget. Aku suka banget lagu itu. Makasih. Berarti kamu sekarang harus buat karya lagi. Iya, aku ada single baru Jagalah Hati. 1 bulan yang lalu aku launching tapi kayaknya belum meledak, dibantu meledak teman-teman. Namanya Jaga Hatimu. Oke. Coba nyanyi deh. Ada dia. Promo nih. Iya. Oke. Jagalah hatimu, jagalah untukku, jagalah cinta kita berdua selamanya. Simpan rasa ini, simpanlah untukku. Rasaku telah mati rasa hanya kepadamu. Percaya padaku, usahlah kau ragu, kan ku jaga engkau sampai mati. Tak mau yang lain, ku takkan berpaling, tetap yakin akan cinta kita. Thank you dong. Tetap suara Pinkan Mambo yang lama ya. Tetap ya. Itu nggak berubah. Kalau itu nggak berubah sama sekali. Nggak berubah sama sekali. Tambah bagus nggak? Luar biasa. Sukses selalu Pinkan. Makasih dokter udah undang. Dadah sayang.